Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Masih di materi matematika dan materi aritmatika sosial ya. Jadi kemarin kita itu sudah mempelajari tentang untung rugi, terus bruto neto tara udah ya. Jadi yang belum adalah pajak dan diskon ya, yang ini belum, dan juga bunga tunggal. Jadi kita akan membahas tentang ini nih pada pertemuan kali ini, bunga tunggal, pajak, dan diskon. Nah, oke, Ibu bahas dulu tentang diskon ya. Jadi diskon atau biasanya kita sebut potongan harga ya. Jadi ada banyak ya ininya, apa namanya, nama lainnya, atau rabat atau diskon itu biasanya dinyatakan dalam bentuk persenan ya. Misalnya 20%, 10%, 50%, diskon besar-besaran 80%. Jadi dinyatakannya dalam bentuk persen. Sehingga potongan harga atau rabat atau diskon itu adalah harga awal dikali persentase potongan. Yang ini ya. Tuh. Untuk lebih jelasnya, kita coba menyelesaikan contoh berikut ini ya. Jika William membeli sebuah telepon genggam dengan harga 4.200.000, oke, kita tulis dulu, diketahui ya, dibiasakan harganya, harga awal ya, berarti ya harga awalnya berapa? 4.200.000. Terus dapat diskon 15%. Nah, tentukan uang yang William butuhkan. Jadi ditanyanya uang yang dibutuhkan. Oke, kita langsung jawab aja. Gimana? Dengan rumus ini ya, potongan harga sama dengan harga awal. Harga awalnya berapa? 4.200.000 dikali 15%. Nah, gimana nih kalau menyelesaikan kayak gini? 15% itu 15 per 100 ya. Terus digimanain, Bu? Langsung aja, ini gampang banget, kita coret-coret. Coret 2, ini coret 2. Terus 15 dikali 4, 2 ya. Berapa tuh hasilnya? 15 kali 42, ada yang bisa? 15 kali 42 dulu, 630. Nolnya masih ada berapa ini? 1, 2, 3. Ya, tulislah 1, 2, 3. Oh, jadi kita tahu bahwa potongan harganya ini adalah 630.000. Jadi harga yang William harus bayar berapa? Jangan lupa ya, dikurangin dulu. 4.200.000 dikurangin 630 ya, sama dengan berapa? 4.200.000 dikurangin 630, 3.570.000. Jadi yang harus dibayar William setelah diskon 15% itu adalah 3.570.000. Gampang bukan ya? Gampang ya. Nah, ada cara lain yang Ibu akan ajarkan. Jadi, biasanya ya kalau kita membayar, jadi Ibu tulis ya. Ini cara lain di sini dengan tinta warna ungu ya. Jika kita mau membeli barang ya, pasti kita harus membayarnya sebanyak 100% kan. Misalnya harganya 5.000 ya, kita harus bayar 100%, yaitu 5.000 gitu. Karena ini di diskon 15%, maka yang harus dibayarkan itu adalah 85% ya, karena 100% dikurang 15%, jadinya berapa? 85%. Paham nggak? Karena kita kan biasanya kalau membeli sesuatu barang itu kan 100%. Terus karena di diskon itu kan potongan harga ya, di diskon 15%, jadi kita hanya membayar 85%-nya aja dong jadinya ya. Jadi langsung aja, berarti harganya berapa nih? Harganya tetap ya, kita nyarinya 85% dikali berapa? 4.200.000. Aduh, kita geser. Oke. Berapa? 85 per 100 dikali 4.200.000.
Ini kita coret, ini kita coret. 85 dikali 42. Ayo kita cari. 85 dulu kali 42 adalah 3570. Nolnya masih sisa berapa? 1, 2, 3. Kita tulis 1, 2, 3. 3.570. Sama kan? Ya kan? Ini lebih simple. Jadi kita nggak perlu mengurangi lagi. Kalau ini harus dikurangi dulu. Ya, ini terserah kalian. Nanti mau pakai cara yang apa, seenaknya kalian aja. Oke? Oke, kalau sudah paham, kita ke masalah 2 ya. Nah, di sini ada Pak Kenta membeli kulkas dengan Pak Kenta membeli kulkas dengan harga yang telah diskon, yaitu 3 juta. Jika harga kulkas tersebut sebelum diskon adalah 4.500.000. Ini ibu banyak typonya ya. Berapa persen diskon yang diberikan oleh toko? Jadi kita tulis dulu ya. Ini pakai tinta ini. Harga kulkasnya yang telah diskon berarti harga diskon ya. Harga diskon itu 3 juta. Tulisnya diketahui dulu. Diketahui harga diskon itu 3 juta. Terus harga sebelum diskon, harga awal ya berarti ya. Harga awalnya berapa? 4.500.000. Berapa persen ditanyanya? Berapa persen diskonan ya kan? Persen diskon. Nah, kalau kayak gini gimana Bu caranya? Gampang banget. Caranya kita cari tahu dulu berapa sih sebenarnya harga awal sama harga diskon tuh selisihnya berapa? Selisih harganya kita cari, yaitu 4.500.000 dikurangin 3 juta. Berapa tuh? 1.500.000 ya. Berarti selisihnya 1.500.000. Jadi kalau nyari suatu persen diskon itu sama dengan selisih harga itu 1.500.000 per harga awal 4.500.000 dikali persen, 100%. Berapa nih? Gimana cara ngerjainnya, Bu? Kalau kayak gini ya, udah ini coret-coret aja ya. Ini ada nolnya 5, coret. Ini nolnya 5, coret 1. Berarti 15 dibagi 45. Berapa tuh? Sama-sama dibagi 15 ya. Dibagi 15, ini dibagi 15, 1, 45 dibagi 15 berapa? 3, berarti 1/3 kali 100%. Jadi berapa tuh diskonnya? 1 kali 100. Oh, 33,3% ya. Jadinya gitu. Jadi ini adalah diskonnya 33,3% ya. Kalau di kalkulator 33 terus ya. Tapi kita ambil satu angka di belakang koma aja. Oke, paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke pajak ya. Nah, pajak itu merupakan nilai suatu barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, biasanya tuh pajak udah diatur sama undang-undang sesuai dengan jenis pajaknya. Biasanya yang kita sering kerjakan dalam materi ini tuh biasanya tuh tentang PPN ya, atau pajak pertambahan nilai yang biasanya nilainya tuh 10%. Atau ada juga pajak UMKM. Pajak UMKM itu sebesar 0,5% per bulan ya. Ini yang harus kita ketahui ya, PPN itu 10%, atau pajak UMKM yang biasanya 0,5% per bulan. Itu adalah pajak-pajak yang sering nanti akan kita kerjakan ya, jadi harus apal gitu. Gimana cara mencari pajak? Yaitu persen pajak dikali harga awal. Nah, untuk lebih jelasnya kita selesaikan ya di sini. Pajak itu kan berarti pertambahan harga ya. Jadi misalnya kalau kita beli suatu barang harganya 5.000, ada pajak 10%, berarti kita harus menambah 10% itu. Oke, kita coba ya di sini. Amin membeli suatu barang dengan harga 2 juta. Diketahui
harga awal itu 2 juta ya. Nah, atas pembelian barang tersebut dikenakan pajak 10%. Pajaknya 10%. Berapakah uang yang harus dibayarkan? Ini gimana caranya? Ada 2 cara ya, sama seperti tadi kita diskon. Tapi ingat kalau di sini karena pajak berarti ditambahkan ya. Jadi nanti akhirnya ditambahkan dengan harga awal. Kalau diskon kan tadi dikurangin ya. Kita cari dulu nih 10%-nya. Ditanyainnya apa tadi? Harga yang dibayarkan. Oke, kita cari 10%-nya itu berapa. Jadi gimana? Pajak sama dengan 10% dikali harga awalnya berapa? 2 juta. Ini sama dengan 10/100 dikali 2 juta. Nolnya coret, 10 dikali 2 dulu. Jadi berapa? 20. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis deh 1, 2, 3, 4. 200. Berarti pajaknya itu 200. Jadi kita tambahkan harga yang harus dibayarkan adalah 2 juta ditambah 200.000. Sama dengan berapa di sini? 2.200.000. Gampang ya? Atau ada cara lain. Ibu pakai warna ungu ya di sini ya. Ada cara lain gimana? Tadi kan kalau misalnya kita membayar pajak ya, berarti kita harus membayar suatu barang. Berarti kita harus bayar itu sebesar 100%. Karena pajak itu adalah nilai atau harga tambah yang harus kita bayar, maka yang tadinya kita harusnya bayar 100%, karena ada pajak 10%, berarti kita harus nambah 10% lagi. Jadi berapa? Berarti kita harus bayar 110% dari si harga suatu barang itu. Jadi kita cari deh 110%-nya itu berapa ya? Kali 2 juta. Sama dengan berarti 110/100 dikali 2 juta ya. Ini nolnya coret, ini nolnya coret. 110 dikali 2 dulu. Jadi berapa? 220. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis deh 1, 2, 3, 4. Duh, kelebihan. 2 kan tadi 110 kali 2, 220. Nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi berapa? 2.200.000. Sama ya, sama yang ini ya. Nah, ini terserah kalian, lebih enak pakai cara yang mana gitu. Mau dicari dulu 10%-nya itu berapa, terus nanti ditambahin boleh, atau langsung aja ditambahin dulu persenannya baru dicari ya. Oke deh, kalau kayak gitu kita langsung move aja ke bunga ya. Bunga itu adalah jasa berbentuk uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal dengan persetujuan bersama. Biasanya bunga itu diberikan oleh suatu bank, suatu koperasi ya, kalau kita minjam uang atau kita naruh uang untuk nabung. Nah, di sini lihat ya, bunga tunggal memiliki arti bunga yang hanya terdapat pada hanya modalnya saja. Jadi bunganya tuh selalu tetap kalau bunga tunggal ya. Kalau bunganya turut berbunga lagi ya, maka jenis bunganya itu adalah bunga majemuk. Ya, oke. Tapi yang kita akan bahas di sini adalah bunga tunggal. Jadi bunganya yang tetap gitu ya, setiap bulannya tetap bunganya sudah diatur gitu, jadi nggak berbunga lagi ya. Kalau berbunga lagi namanya bunga majemuk. Oke, gimana nih cara nyari tahunya? Di sini ada rumus ya. Kalau misalnya bunganya 1 tahun ya udah persen bunga dikali modal itu kayak misalnya kita meminjam atau kita menabung. Nah, kalau di sini ditanyanya bunga selama N bulan itu N-nya itu nanti bebas ya, bisa 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dan lain sebagainya. Itu di cara mencarinya adalah N/12. 12 itu karena 1 tahun ada 12 bulan. Dikali bunga 1 tahunnya berapa, dikali modalnya. Untuk lebih paham, kita selesaikan permasalahan berikut ini ya. Oke, ini 1.
Modal sebesar 1 juta disimpan di bank dengan bunga 12%. Jadi kalau disimpan berarti nabung ya dia ya. Nabung di sini. Nabung di bank dengan bunganya 12% per tahun. Berapakah besarnya bunga selama 6 bulan? Nah, kan kita taunya persennya tuh 12% per tahun ya. Sedangkan di sini 6 bulan. Kita tulis dulu ya, diketahui modalnya itu 1 juta. Terus bunganya 12% per tahun. Terus ditanyanya adalah besar bunga selama 6 bulan. Jadi kita cari tahu selama 6 bulan itu bunganya berapa sih dari 1 juta itu. Oke. Caranya gimana, Bu? Nah, ini ya, pakai rumus yang ini. Bunga selama N bulan. Jadi bunga sama dengan bunga 6 bulan ya. N bulan berarti karena di sini tanya 6. Jadi bunga 6 bulan sama dengan 6 per 12 dikali bunga 1 tahunnya berapa? 12 tahun. 12% dikali modalnya berapa? 1 juta. Berapa nih? 12 dibagi 12 1 ya. 6 dikali 100 jadi 6%. 6% dikali 1 juta. Ya, terus 6% itu adalah 6 per 100 dikali 1 juta. Kita coret. Jadi berapa? 6, 1, 2, 3, 4 deh sisa dari nolnya ya. 1, 2, 3, 4. Kelebihan nolnya. Set, jadi 60.000 bunga 6 bulannya. Ya, paham ya? Gampang banget kan? Ya dong. Oke, kalau gitu kita lanjut ke masalah 5 ya. Nah, di masalah 5 ini Agus meminjam. Jadi di sini kasusnya adalah meminjam uang ke bank. Oh, di sini meminjam uangnya ke koperasi sih. Ke koperasi ya. Jadi kalau dalam masalah bunga itu ada 2 kasus biasanya, menabung dan meminjam. Jadi Agus meminjam uang sebesar 600.000. Jadi diketahui pinjamnya berapa? Pinjamnya atau ini bisa kita sebut modal ya. Modalnya berapa? 600.000. Dengan bunganya berapa nih? 15% per tahun ya. Jika ia membayar secara bertahap selama 10 bulan, jadi angsurannya itu 10 bulan. Berapakah jumlah uang yang harus Agus bayar setiap bulannya? Oke, jadi gimana? Kita harus cari tahu dulu bunga selama 10 bulan ya. Bunga ditanyanya dulu ya. Ditanyanya adalah jumlah uang yang harus dibayar setiap bulan selama 10 bulan ya berarti ya. Oke, solusinya ya. Di sini solusinya kita pakai rumus bunga selama 10 bulan dulu. Kita cari tahu dulu berapa sih bunga 10 bulan. Jadi 10 per 12 dikali berapa ininya? 15% ya si bunganya, dikali modalnya berapa? 600.000. Bisa kita coret-coret gak kira-kira? Bisa ya. Ini dibagi 3 adalah 5. Ini dibagi 3 adalah 4. Terus habis kayak gitu 10 dibagi 2 berapa? 5. Yang 4 dibagi 2 berapa? 2. Jadi berapa? 5 kali 5 25 per 2 kali ini persen kali 600.000. Ini Ibu tarik ke sini set gitu ya. Jadi berapa bunganya? Sama dengan 25 per 2% dikali 600.000. 2 sama 6 kita bisa bagi ya. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Jadi 25 per 100. 25% kan 25 per 100 dikali 300. Coret deh nolnya
Tuh. 25 kali 3 berapa? Berapa ayo? 75. Nolnya sisa berapa? 1, 2, 3. Jadi bunga 10 bulan itu adalah 75.000. Nah, kita tambahin dulu deh ke uang yang dipinjamkan oleh koperasi kepada Agus. Berapa? Jadinya pinjamannya yang harus diganti adalah 600.000. Ya, berapa? Uang pinjamannya jadi uang pinjaman, Ibu tulis di mana ya yang enak? Ibu tulis di sini ya. Uang pinjaman jadi berapa? 600.000 ditambah bunganya berapa? 75.000. Jadi berapa? 675.000 ya kan? Ini selama 10 bulan. Angsurannya selama 10 bulan itu dibayarnya kan per bulan ya. Ini kan selama 10 bulan ya. Nah, kalau per bulannya berapa? Berarti gimana? Kalau 1 bulan 675.000 dibagi 10 sama dengan berapa? 675, nolnya ya dicoret ya, sisa 2, jadi 67.500. Jadi setiap bulan Agus harus membayar kepada koperasi itu adalah 67.500. Oke, sampai sini paham? Kalau ada yang ingin ditanyakan, tinggal screenshot nanti tanyakan kepada ibu ya di WA ya. Oke, cukup segitu materi tentang modal, materi tentang bunga, diskon dan juga pajak. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, ibu ada latihan di Google Classroom, tulis soal dan caranya, kerjakan dan kumpulkan sebelum waktu tenggat. Oke? Kalau ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang bingung, bisa tanyakan melalui WA kepada ibu, bisa di grup ataupun personal ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.